Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Lilis Utnowati dari TK Kerajaan 1 selaku calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo memaparkan ilmu yang sudah saya dapat selama mengikuti program guru penggerak di modul 1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidikan itu kita hanya menuntun, tidak menuntut. Jadi sudah ada kodrat alam pada anak-anak tersebut. Yang selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Nah, ini semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang kita semua sudah mengetahuinya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Untuk yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak melalui pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Hal ini sudah kita laksanakan di sekolah masing-masing. Bahwasanya kita mendidik anak melalui kegiatan bermain. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam kemampuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Di sini diceritakan pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai rasa hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik umpasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekautan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakal tak mulyakake sak lawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Nah, ini yang dilingkari ini yang namanya Nyi Asti. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu bukan tabula rasa. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu dengan memfasilitasi atau membantu
anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana menebalkannya? Kegiatan kerawitan ini sekarang sudah mulai dikembangkan di SD negeri sebagai ekstrakurikuler. Nah, di sini kan menggabungkan beberapa alat musik tradisional menjadi satu kesatuan yang menimbulkan keseimbangan atau keselarasan tadi. Kemudian untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu menenun. Nah, ini menenun ini juga kita butuhkan ketelatenan. Nah, ini untuk selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Nah, di sini artinya pendidik itu diibarat oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, seorang petani ini hanya dapat menuntun tumbuhnya biji tersebut. Misalnya kita menanam biji jagung, otomatis yang nanti tumbuh juga jagung, tidak bisa menjadi padi. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan ruang pembelajaran yang kondusif. Nah, ini tadi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, yang dapat dilakukan seorang petani dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Sama halnya dengan kita sebagai pendidik, kita menuntun anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam yang sudah dibawanya. Nah, di sini ada tukang kebun kehidupan. Nah, petani diibaratkan sebagai tukang kebun, petani. Nah, di sini ada jagung. Kita menanam jagung atau petani menanam jagung, maka secara otomatis tanaman yang tumbuh juga jagung. Nah, kita hanya bisa memperbaiki tanahnya, dia subur, diberi air, nah, agar tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, apabila bibit yang kita tanam itu merupakan bibit unggul, akan tetapi kita dalam perawatannya kurang, misalnya tidak diberi air, misalnya tidak dipupuk, otomatis tanaman tersebut tidak akan tumbuh secara optimal. Berbeda dengan halnya kita menanam biji yang istilahnya benihnya tidak terlalu baik, tapi kita menciptakan ini tanahnya kita rawat, kita pupuk, kita siram. Nah, otomatis tanaman tersebut walaupun bibitnya bukan bibit unggul akan tumbuh dengan optimal. Nah, maka dari itu tugas pendidik di sini diibaratkan sebagai petani. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk pendidikan anak. Nah, supaya anak tersebut bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan pesan kunci, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya kita menuntun kodrat alam, menuntun kekuatan kodrat alam anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Kemudian menurut abad 21
yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kemudian selamat dan bahagia, yaitu well-being. Nah, anak-anak itu dalam belajar harus bahagia. Untuk memasuki materi yang kedua, yaitu budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini menurut dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya seorang pendidik adalah diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang diibaratkan dengan ilusi dari teori kontrol. Apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk suatu tujuan mulia. Nah, untuk saat ini makna disiplin lebih ke sini ya. Kecenderungan menyebabkan ketidaknyamanan. Kemudian untuk teori motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Nah, arti kata merdeka ini kita tidak terlepas dari kata perintah, jadi kita tidak diperintah oleh orang lain, tetapi kita mampu memerintah diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita? Sebelum budaya positif dapat tercipta, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu peraturan kelas. Nah, di dalam kelas ini kita buat peraturan. Nah, peraturannya itu harus kita sepakati antara guru dan murid. Ya, apa saja yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Di sini ada, kita buat dulu peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu nanti sudah tercipta, sudah terbangun dalam diri anak, maka secara otomatis akan tercipta keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, misalnya, oh iya, saya harus datang 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Nah, itu sudah menjadi keyakinan, bukan lagi menjadi peraturan. Nah, kemudian apabila di antar kelas ini lagi sudah tercipta keyakinan kelas masing-masing, maka di situ akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini nanti kalau sudah terbiasa di sekolah kita, secara otomatis nanti akan menjadi budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu di seluruh lingkungan sekolah kita.
Awal mulanya tadi dari peraturan kelas, kemudian tercipta keyakinan kelas, kemudian di antara kelas 1 dan kelas yang lain akan tercipta lingkungan yang positif, dan kemudian secara otomatis akan menjadi budaya yang positif di sekolah tersebut. Nah, ini keyakinan kelas, dukungan, penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan ini sama halnya dengan pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini secara otomatis sudah kita lakukan ya sehari-hari. Kita kalau pakai sepeda motor otomatis sudah menggunakan helm. Nah, kita soalnya tahu konsekuensinya nanti apa kalau kita tidak menggunakan helm. Nah, sama dengan halnya yang pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini sudah secara otomatis tertanam pada orang-orang selama adanya pandemi ini, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masing-masing. Kemudian ini pertanyaan juga sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini juga jawabannya sangat menguntungkan kita. Misalnya kita nanti bisa ketinggalan materi dan lain sebagainya. Jadi untuk jawaban ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, kesadaran kita. Kemudian di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Untuk peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelasnya sudah tanggung jawab. Apabila kita mengambil buku, ya harus kita kembalikan ke tempatnya. Jadi sudah tertanam tanggung jawab dalam diri anak. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini keyakinan kelasnya yang sudah tertanam dalam diri anak yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dengan kita tidak mengganggu orang lain, maka kita sudah menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian peraturan untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelasnya yang sudah tertanam dalam diri anak yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Jadi anak-anak sudah berkomitmen kalau ini sudah menjadi tanggung jawabnya anak-anak masing-masing. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini anak-anak sudah yakin bahwa dengan tidak melakukan kekerasan kita akan selamat. Nah, dengan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini anak-anak juga yakin bahwa dengan tidak menggunakan narkoba kita akan sehat. Nah, kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ini sama halnya dengan tadi, yaitu dengan kita menunggu giliran, maka kita dapat menghormati orang lain dan melatih kesabaran kita. Di sini peraturan gunakan masker. Nah, sekarang dalam pandemi ini kita harus menggunakan masker ya, terutama. Nah, itu anak-anak sudah yakin dengan menggunakan masker kita akan sehat dan akan selamat terhindar dari virus COVID-19. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dengan kita tidak berlari di kelas atau koridor atau berjalan saja, ini keyakinan anaknya ini akan menjadi keselamatan atau keamanan. Nah, dengan tidak berlari maka akan selamat dan aman. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, menyakitkan di sini digaris bawahi menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu cinta kasih sayang atau diterima.
yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima itu survival atau bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Kemudian di sini, nah ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai penghukum, ini guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, kemudian saat guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya saya bla 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 bla, ibu kecewa, bla 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 bla. Nah, 2 posisi ini kita hindari, sebisa mungkin kita hindari, karena ini termasuk dalam identitas yang gagal. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman dengan anak-anak, yaitu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian ya posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Nah, 2 posisi kontrol ini, teman dan pemantau, ini identitasnya sudah berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya masih dari luar. Nah, di sini masih guru tersebut mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini biasa yang kita lakukan di sekolah, kita memposisikan sebagai teman kalau untuk anak kecil. Untuk posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka akan muncul inisiatif-inisiatif dari diri anak sendiri. Nah, dengan memposisikan diri sebagai manajer, kita diidentitaskan berhasil atau sukses kontrolnya dari diri sendiri, bukan dari luar. Nah, di sini bisa menghargai dirinya sendiri. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sini ada 3 tahapan restitusi atau biasa disebut dengan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, di sini berupa pertanyaan-pertanyaan yang halus. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah.
Ini untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, tadi sudah kita kupas, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Tadi ada 5 tadi. Apakah itu power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging atau diterima, fun kesenangan, atau survival bertahan hidup. Nah, dalam langkah yang kedua ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan pilihan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu di sini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang harus kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah 3 tahap tadi selesai, kita melakukan intervensi 30 detik saja. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, di sini kita juga memberikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa merubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Sekian ilmu yang sudah saya dapat selama mengikuti program guru penggerak di modul yang pertama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat pada umumnya dan untuk dapat bermanfaat juga untuk kemajuan pendidikan di daerah kita. Ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.